Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Albanjari Education. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam topik filsafat pendidikan Islam. Yang kita bahas pada hari ini adalah tokoh cendekiawan Muslim lainnya. Pada video-video sebelumnya mungkin sudah kita pelajari biografi singkat dan pandangan para cendekiawan Muslim seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tokoh, ya, bisa dikatakan tidak terlalu jauh ya dari masa kita, yakni Ismail Razi Al-Faruqi. Nah, beliau dikenal dengan teori Islamisasi ilmu pengetahuan, ya. Oke, baik. Kita mulai aja kenalan dulu dengan beliau. Beliau pada masa mudanya dididik oleh sang ayah Abul Huda Al-Faruqi, ya. Selain itu belajar agamanya juga di sekolah-sekolahnya tuh bukan seperti kita saat ini. Tapi beliau itu belajar agama di masjid, ya, dengan para ustadz di sana. Jadi fungsi masjid dulu sekaligus juga sebagai tempat untuk belajar. Setelah menuntut ilmu di masa kecilnya, ya, belajar ilmu agama yang cukup, beliau melanjutkan pendidikannya pergi ke Lebanon, ya, untuk melakukan sekolah tingkat high school, ya, setara SMP atau SMA lah. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikannya pergi ke Beirut untuk mendapatkan Bachelor of Art, ya, gelar S1 di sana. Nah, setelah menjadi sarjana, beliau bekerja di pemerintahan kurang lebih selama 4 tahun lah. Dan pada masa mudanya beliau diangkat menjadi seorang gubernur di salah satu kota di Palestina, di Galilea. Nah, di kota itu beliau bisa dikatakan salah satu daripada gubernur termuda, ya, usianya baru 24 tahun. Nah, bagi kalian yang umurnya 24 tahun, kemana aja kalian, ya. Beliau Ismail Razi Al-Faruqi 24 tahun sudah jadi gubernur tuh. Oke. Namun, ya, perjalanan hidupnya tidak semulus yang seperti kita duga. Setelah menjadi gubernur, di situ puncak keberhasilannya lah dalam hidup, sudah enak, ya kan, sudah jadi gubernur, pemimpin wilayah, nggak ada lagi kekhawatiran. Rupanya wilayah yang beliau tempati itu diserang oleh Israel, ya, direbut oleh Israel. Beliau ini di Palestina, ya, Palestina. Jadi wilayah tempat beliau menjadi gubernur diserbu oleh Israel dan dijajah oleh Israel. Hasilnya beliau harus pindah, harus migrasi, pergi kemana? Pergi ke Lebanon, ya, bersama keluarganya pindah ke Lebanon untuk mengungsi dari perang dengan Israel tadi. Kekalahan, ya, sudah Palestina akhirnya menyerah. Dari situlah muncul keinginan beliau untuk melanjutkan pendidikannya. Beliau melanjutkan pendidikannya pergi kemana? Pergi ke Amerika, ya, lanjut ke Amerika, melanjutkan S2, S3 sampai pada tahun 1952 beliau mendapatkan gelar PhD di University Indiana and University of Harvard, ya. Jadi beliau berfokus pada mata kuliah filsafat pada saat itu. Nah, setelah beliau mendapatkan gelar PhD-nya, beliau melanjutkan pengabdiannya dalam dunia akademis. Banyak sekali buku-buku yang sudah beliau terbitkan, ya, kurang lebih ada 20 buku sampai 24 buku lah yang beliau karang. Kalau untuk artikel ilmiah bisa dihitung kurang lebih 13 artikel, ya, yang sudah beliau tulis. Nah, dari situ beliau juga membuat beberapa organisasi keislaman, ya. Jadi organisasi sebagai wadah untuk orang-orang muslim di sana untuk bersatu, ya. Nah, daripada organisasi inilah terbentuk kerisauan dalam diri beliau, di mana beliau melihat bahwa adanya dualisme dalam ilmu pengetahuan saat ini, adanya sekularisme dalam ilmu pengetahuan.
sekularisme seperti apa? Ya, sekularisme yang pertama itu yakni memisahkan antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Jadi seolah-olah itu berjalan masing-masing, ya seperti yang diharapkan oleh Muhammad Abduh sebelumnya. Keduanya berjalan, tetapi tidak menyatu, tidak ada keharmonisan. Jadi belajar agama iya, belajar barat juga iya. Jadi eh, apa namanya, berjalan masing-masing, tidak ada kepaduan. Nah, di situ menyebabkan Islam itu tidak ada perkembangan, sedangkan ilmu modern semakin maju, bertambah maju. Nah, itu. Sedangkan ilmu Islam cuma berkiblat ke kitab-kitab dahulu, apa namanya, merujuk kepada kitab abad pertengahan, merujuk kepada abad-abad tabi'in, kembali ke terdahulu. Tidak ada apa namanya, terobosan-terobosan baru, hasil ijtihad baru yang dihasilkan dalam ilmu pengetahuan Islam, dalam khazanah ilmu Islam. Itu yang menyebabkan beliau itu khawatir nanti Islam lama kelamaan akan semakin mundur, semakin tertinggal, sedangkan ilmu modern sudah semakin maju, sudah meninggalkan Islam. Nah, bagaimana ini kerisauan beliau ingin mengislamkan ilmu modern. Jadi ilmu modern yang tadi sudah maju di apa namanya, disirami dengan bumbu-bumbu Islam, akhirnya muncul ilmu modern yang Islami. Nah, itulah islamisasi keislaman ke dalam ilmu pengetahuan. Itu ciri khas daripada pemikiran daripada Ismail Razi Al-Faruqi. Nah, itu contohnya ya, kalau kalian mau lihat contoh daripada hasil pemikiran beliau, paling sering kita lihat ya, paling ada di kehidupan nyata kita, ada ekonomi syariah. Nah, dulu kan ilmu ekonomi itu berkembang secara khusus, tidak ada hubungannya dengan agama. Lalu pada saat ini dicampuri dengan yang namanya ilmu syariah. Jadi ekonomi syariah. Dulu nggak ada ekonomi syariah, dari zaman Rasulullah tuh nggak ada ekonomi syariah, zaman sahabat tidak ada zaman ekonomi syariah ya. Semuanya lebih kepada penggunaan kata istilah sunnah, lebih kepada kembali ke syariat, tidak ada pakai istilah syariah. Nah, kayak gitu. Akhirnya setelah pemikiran Ismail Razi Al-Faruqi, muncul label-label syariah nih pada ilmu ekonomi syariah, hukum syariah, apalagi ya, sosiologi syariah dan lain sebagainya lah. Semuanya mulai dimunculkan istilah-istilah syariah, seakan-akan mengislamkan dari ilmu-ilmu yang awalnya itu kafir. Jadi masuk Islam mereka ya, dimualafkan oleh Ismail Razi Al-Faruqi tadi. Nah, itu tadilah kontribusi beliau terhadap ilmu pengetahuan. Nah, Islam itself has never considered that there is any real contradiction between science and religion. The late Professor Ismail Faruqi was a highly respected authority on Islamic studies. To be a Muslim is to be a scientist, because you cannot be a Muslim if you do not fulfill the terms of the Khilafah. And the terms of the Khilafah are that you deal with nature, that you transform nature within you, and nature in other human beings, and nature outside, the trees, the mountains, the rivers, and everything, the whole of creation. Beliau mencoba untuk memaparkan bahwa umat muslim pada saat itu mereka kebanyakan tertinggalan dalam hal ilmu pengetahuan, sehingga lebih banyak percaya kepada tahayul, percaya terhadap benda-benda yang keramat. Padahal beliau mengatakan kita ini diutus ke dunia sebagai khilafah. Kita jangan takut dengan alam. Kita harus manfaatkan alam. Kita kelola alam. Kita gali potensi-potensi yang ada di alam. Jadikan ilmu pengetahuan dan agama Islam menjadikan manusia menjadi khilafah, atau seorang yang mengembangkan alam. The Muslim goes to study nature not because there is a jinni in nature which he is trying to master or to subdue. Not at all. The Muslim goes to nature because nature is a gift from Allah, which Allah has made musakhar, that is to say subservient to man, in order that man may live and may fulfill the commandments of Allah.